Halo teman-teman, tak ciao. Ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Teman-teman, siapa di sini yang suka minum teh? Tahu nggak ceritanya asal-usul teh itu bagaimana? Nah, sekarang saya mau cerita tentang teh, asal mulanya, bagaimana ditemukannya, dan bagaimana ceritanya sampai dia berkelana ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Yuk, ikutin terus ceritanya ya. Teh adalah salah satu bagian penting dalam budaya minum orang Tionghoa. Sejarahnya bermula pada masa hidup Kaisar Shennong yang sangat terkenal. Shennong merupakan salah satu dari 3 maharaja dan 5 kaisar yang terkenal dalam legenda Tiongkok kuno. Arti namanya adalah petani suci, dan beliau disebut sebagai dewa pertanian karena berhasil menemukan alat pertanian dan mengajarkan cara bercocok tanam kepada rakyat. Shennong banyak menghabiskan waktunya untuk menjelajahi hutan. Sepanjang hari, beliau mencari biji-bijian dan rempah-rempah untuk dimakan. Suatu ketika, Shennong yang merasa kelelahan secara tidak sengaja meracuni dirinya sendiri sebanyak 72 kali. Tetapi sebelum racun itu mengakhiri hidupnya, sehelai daun tiba-tiba melayang masuk ke dalam mulutnya. Lantas dikunyahnya daun tersebut dan kemudian ia menjadi sembuh. Shennong kemudian merasakan tubuhnya menjadi hangat, seakan-akan daun yang dikunyahnya itu menjalar dan memeriksa setiap bagian dari sel di tubuhnya. Karena itu dinamakanlah minuman berisi daun itu sebagai cha, yang artinya memeriksa atau menginvestigasi. Pada tahun 200 sebelum Masehi, seorang kaisar dari dinasti Han mengatakan kalau karakter Cha tersebut harus menggambarkan cabang kayu, rumput, dan seorang laki-laki di antara keduanya. Maka jadilah karakter baru dengan penyebutan yang serupa seperti sebelumnya, yaitu Cha. Karakter yang baru ini menyimbolkan tentang cara teh membawa manusia kepada keseimbangan alam. Cha dalam istilah Hokkien disebut sebagai teh. Kata inilah yang di kemudian hari diserap ke dalam bahasa Indonesia. Teh sebenarnya tidak menyembuhkan keracunan, tetapi kisah Shennong yang legendaris itu menggambarkan tentang betapa pentingnya teh bagi Tiongkok kuno. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa teh pada mulanya memang dibudidayakan di negeri itu. Sejak 6.000 tahun yang lalu, tanaman teh yang asli di Tiongkok adalah jenis yang sama dengan yang tumbuh di seluruh dunia saat ini. Pada awalnya, teh dikonsumsi dengan cara yang sangat berbeda dari sekarang, yaitu dimakan sebagai sayuran atau dimasak dengan bubur gandum. Baru bergeser dari makanan ke minuman sejak 1.500 tahun yang lalu. Ketika itu orang baru menyadari bahwa kombinasi panas dan kelembapan dari dedaunan hijau itu bisa menciptakan rasa yang lebih kompleks dan bervariasi. Selama ratusan tahun, teh terus mengalami perkembangan sehingga lahirlah apa yang disebut dengan mocha atau biasa dikenal dengan sebutan matcha. Begitu populernya matcha sehingga kaisar pun saat itu menjadikan teh yang berwarna hijau ini sebagai minuman favoritnya. Kehadiran matcha juga memunculkan budaya minum yang baru di Tiongkok. Teh kemudian menjadi subjek yang menarik untuk buku, puisi, dan juga seni. Buih yang dihasilkan dari minuman tersebut kemudian dilukis menjadi sebuah gambar yang indah, mirip dengan seni espresso di kedai-kedai kopi saat ini. Pada abad ke-9, di masa dinasti Tang, teh dibawa pertama kali ke luar negeri. Seorang biksu Jepang membawa pulang dedaunan tersebut ke negerinya sendiri. Pada abad ke-14, di masa dinasti Ming, kaisar menggeser standar tanaman teh menjadi daun teh lepasan. Kala itu, Tiongkok masih memegang monopoli pepohonan teh dunia dan menjadikannya sebagai salah satu dari 3 barang ekspor yang penting selain sutra dan porselen. Penyebaran teh yang sesungguhnya terjadi pada awal tahun 1600-an ketika para pedagang Belanda membawa teh ke Eropa dalam jumlah yang banyak. Hal itu jelas sangat mempengaruhi kekuatan Tiongkok dari segi ekonomi. Setelah teh memasuki Eropa, seorang perempuan dari kalangan bangsawan Portugis
yaitu Ratu Catherine dari Braganza yang menikah dengan Raja Charles II pada tahun 1661, menjadikan teh sebagai minuman favorit di kalangan kaum aristokrat Inggris. Tepat pada saat Britania Raya tengah memperluas pengaruh kolonialnya dan menjadi pusat dunia baru. Pada tahun 1700-an, teh dijual di Eropa dengan harga 10 kali lipat lebih tinggi dari harga kopi. Biarpun begitu, tanamannya masih tetap hanya tumbuh di Tiongkok. Perdagangan teh yang sangat menguntungkan itu akhirnya melahirkan kapal layar tercepat di dunia, yakni kapal Clipper. Moda transportasi ini lahir dari persaingan ketat di antara perusahaan perdagangan barat. Mereka semua beradu cepat membawa teh ke Eropa untuk memaksimalkan keuntungan. Saat itu, Inggris membayar teh kepada Tiongkok dengan uang perak. Ketika harganya menjadi semakin mahal, orang-orang Inggris berusaha membujuk rakyat Tiongkok untuk mengganti teh dengan zat lain, yakni opium. Tindakan licik ini berhasil. Rakyat yang mengkonsumsi zat adiktif ini akhirnya menjadi kecanduan. Kesehatan mereka jadi terganggu. Melihat keadaan ini, pada tahun 1838, seorang pejabat memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penghancuran opium yang dikirimkan oleh Inggris secara besar-besaran. Peristiwa ini merupakan bentuk penentangan Tiongkok terhadap pengaruh Inggris atas negerinya. Lantas terjadilah Perang Candu yang pertama. Perang baru berakhir pada tahun 1842 dengan kekalahan dinasti Qing. Negeri itu terpaksa melepaskan pelabuhan Hong Kong kepada Inggris dan melanjutkan perdagangan dengan syarat yang sama sekali tidak menguntungkan bagi Qing. Sejak itu, posisi ekonomi global Tiongkok pun melemah selama lebih dari 1 abad. Tidak cukup hanya itu, perusahaan Hindia Timur Britania Raya pun menginginkan tanaman teh untuk ditanam sendiri dan mengontrol pasar. Mereka menugaskan ahli botani bernama Robert Fortune untuk mencuri teh dari negeri asalnya. Dalam operasi rahasia tersebut, Robert menyamar dan melakukan perjalanan berbahaya melalui daerah pegunungan teh di Tiongkok. Ia kemudian berhasil menyelundupkan tanaman tersebut sekaligus pekerjanya yang sudah berpengalaman. Mereka kemudian dibawa ke Darjeeling, India. Setelah itu, tanaman dedaunan hijau tersebut menyebar semakin luas lagi. Sampai hari ini, teh adalah minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia setelah air putih. Dalam budaya Tionghoa, selain dikonsumsi sehari-hari, teh juga biasa ada dalam acara-acara formal seperti perjamuan makan. Karena itu perlu juga diperhatikan etiketnya supaya tidak dicap sebagai orang yang tidak tahu aturan. Ketika pelayan menuangkan teh ke dalam cangkir seorang tamu, orang tersebut dapat mengetuk meja dengan telunjuk dan jari tengah tangan kirinya sebanyak 2 atau 3 kali. Itu merupakan tanda terima kasih pada orang yang telah menuangkan minuman tersebut, sekaligus juga sebagai isyarat bahwa teh yang dituang itu sudah cukup. Maka pelayan akan berhenti menuangkan teh ketika melihat isyarat itu. Setelah semua cangkir terisi, poci teh biasanya akan diletakkan di sisi kiri tamu. Dalam budaya Tionghoa, teh juga biasa disajikan dalam upacara pernikahan. Biasa disebut sebagai upacara minum teh atau dalam istilah Hokkien disebut sebagai teh pai. Pengantin menyuguhkan teh kepada orang tua dan orang-orang yang dituakan dari kedua belah pihak sebagai tanda hormat dan lambang bersatunya 2 keluarga besar. Di Indonesia, teh juga sudah sejak lama menjadi bagian dari keseharian masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkebunan teh dan mudahnya mendapatkan bahan minuman yang satu ini di mana-mana. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya kalau kalian menyukai video ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie dacia, zaijian.